Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan laporan akhir keseluruhan dari mata kuliah RPL. Perkenalkan, nama saya Sandi Novitasari dengan MPR 101 dengan tugasnya yaitu skenario sistem dan workflow bisnis dan juga laporan. Perkenalkan, nama saya Nadia Fairuz dengan MPM 128 dengan tugas rancangan APL, DFD, ERD, dan objek oriented. Perkenalkan, nama saya Fiari Ahmad Juliansyah dengan NPM 48. Di sini tugas saya sebagai Layout System Interface dengan kaidah IMK Database (table ITC). Dan perkenalkan, nama saya Ramzi Syadil Khalifa dengan NPM 89 dan tugas saya sebagai programmer. Jadi kelompok kami yaitu sistem pengelolaan gym, lokasi bisnis yang diamati Rek Gym di Jalan Serengseng Raya, Kelurahan Serengseng Sawah. Pemilik bisnisnya yaitu Mas Pareja. Aliran prosesnya iteratif karena fleksibel terhadap perubahan. Aliran iteratif bisa menghasilkan perangkat lunak yang lebih baik dari sebelumnya. Umpan balik konsisten memastikan bahwa produk selaras dengan harapan pengguna dan mengurangi resiko besar tidak mempengaruhi keseluruhan proyek. Dan metode perancangan dari kelompok kami yaitu waterfall karena workflow yang jelas, dokumentasi yang baik, penghematan biaya, efektif untuk proyek berskala besar dan mudah dipahami. Saya mau nanya, untuk bagaimana proses pendaftaran member dan perpanjangan member di sini? Untuk pendaftaran di sini kita pakai sistem juga. Jadi misalkan untuk customer masuk, nanti dia input data diri dia dan setelah itu masuk ke sistem baru pendaftaran. Bagaimana proses pembayaran membernya? Apakah sudah terintegrasi dengan pembayaran sistem digital? Untuk pembayaran membernya itu kita ada dua, sama cash dan QRIS dan masuk digital juga. Untuk pembayaran sendiri itu ada aplikasinya juga nggak? Kalau untuk aplikasi nggak ada sih, paling kita melalui scan QR, habis itu lalu masuk ke rekening pribadi, lalu ke data, lalu ke data. Untuk membernya sendiri itu berapa ya per bulannya atau per apanya? Untuk member sendiri kita ada di member normal itu 150 plus biaya pendaftaran 50.000, jadi total 200.000. Dan kita juga ada promo. Untuk promonya itu member pelajar Apple itu dari 150 jadi 135.000 tanpa biaya pendaftaran. Yaitu bagaimana pengelolaan jadwal member, Mas? Untuk jadwal membernya itu tergantung dari customernya sendiri, dia mau latihan ke gym kapan. Dan nanti untuk latihannya itu di sini kita ada absen. Jadi untuk data customer untuk per bulan dia datang berapa kali ke gym ini. Bagaimana absensi member saat masuk ke gym gimana? Untuk absensi itu sama aja, dia nanti datang lalu menginput data dia, absen sih jatuhnya. Absen lalu masuk ke sistem, nanti itu untuk report bulanan berapa kali dalam sebulan dia melakukan ke gym ini. Berarti nggak ada kartu fisiknya gitu ya? Untuk kartu fisik nggak ada, paling kita melihat dia membernya, tinggal misalkan dia tinggal beberapa hari member berakhir di sistem, setelah dia absen dia bisa ada expired member itu. Apakah ada personal coachnya dalam gym ini? Untuk personal trainer di sini kalau di setiap gym kemungkinan sih pasti ada ya, dan di sini juga termasuk ada personal trainernya. Pembagian itu kita apakah bisa milih atau ketersediaan hard dari coachnya itu sendiri? Nah untuk jadwal PT atau personal trainernya itu kita tergantung dari PT kita sendiri. Berarti kan PT itu juga banyak jadwalnya. Nanti tinggal customer yang atur jadwal sama PT-nya. Jadi PT bisa kapan, customer bisa kapan. Jadi di sini saya akan menjelaskan workflow bisnis sistem pengelolaan gym. Yang pertama itu ada jadwal. Jadi member memulai proses ini dengan datang ke admin dan lalu member datang ke admin untuk dua keperluan, mendaftar baru atau memperpanjang keanggotaan. Habis itu pilih tujuannya perpanjang atau pendaftaran. Kalau mau perpanjangan, member harus mengisi form lalu admin akan menginput data member di sistem.
Kalau mau pendaftaran baru, member juga mengisi form pendaftaran. Setelah itu, setelah mengisi form diisi, member memilih jenis membership yang diinginkan. Setelah memilih jenis membership, member melakukan pembayaran. Admin akan memastikan pembayaran sudah benar, lalu menginformasi kalau pembayaran diterima. Setelah pembayaran dikonfirmasi, admin memberikan notifikasi ke member dan terakhir, member akan mendapatkan ID member atau kartu member sebagai bukti keanggotaan. Nah, setelah proses selesai, member sudah resmi terdaftar atau memperpanjang keanggotaan. Selanjutnya, ada workflow member. Pertama itu, member datang ke admin untuk masuk ke area tertentu, misalnya ke ruangan gym, coworking space, atau area khusus member. Nah, member memberitahu admin bahwa ia ingin masuk. Admin akan melakukan pencarian data member di database. Kalau data member tidak ditemukan, member tidak diperbolehkan masuk. Kalau data member ditemukan, admin akan lanjut memverifikasi data. Lalu, admin memeriksa apakah data member sudah valid dan status member masih aktif. Kalau semua sesuai, admin memberikan izin kepada member untuk masuk. Dan terakhir, member diperbolehkan masuk ke area yang diinginkan dan proses selesai. Setelah itu, ada workflow pengelolaan. Pertama, member datang ke admin untuk mengatur jadwal latihan. Yang kedua, member datang ke admin untuk mengatur jadwal latihan, lalu mengecek apakah jadwal yang dipilih tersedia atau tidak. Kalau jadwal tidak tersedia, akan dibuat kesepakatan antara admin dan member untuk membuat jadwal baru yang sesuai. Setelah itu, jadwal baru dikonfirmasi. Kalau jadwal tidak jadwal tersedia, admin langsung mengkonfirmasi jadwal ke member. Dan keempat, member memberi jadwal latihan yang sudah dikonfirmasi dan pada hari yang sudah ditentukan, member datang sesuai jadwal latihan yang sudah dibuat. Admin mencatat kehadiran member untuk keperluan data absensi, dan yang terakhir, proses penjadwalan selesai, jadwal latihan berjalan sesuai rencana. Yang keempat, itu ada workflow jobs day. Pertama, member datang ke admin untuk meminta jadwal PC atau personal trainer. Yang lalu, member menyampaikan permintaan jadwal latihan dengan PC kepada admin. Admin menerima dan mengecek permintaan tersebut, dan admin berkoordinasi dengan PC untuk menanyakan kesediaan jadwal. Lalu, PC mengecek apakah jadwal untuk melatih member tersedia. Kalau tersedia, PC membuat jadwal latihan untuk member, lalu mengkonfirmasi jadwal ke admin. Dan admin kemudian memberitahu member jadwal PC yang sudah dibuat dan disetujui. Member menerima jadwal latihan dari admin, habis itu member datang dan berlatih sesuai jadwal yang sudah diatur bersama PC. Proses penjadwalan dan pelaksanaan latihan selesai. Setelah itu ada workflow dari kehadiran. Pertama, member datang ke admin untuk melakukan absensi atau mencatat kehadiran. Yang kedua, admin akan mencari data member di sistem, dan jika data member ditemukan, admin akan memverifikasi data tersebut. Jika data member tidak ditemukan, admin akan membuat ID member baru untuk orang tersebut. Nah, jika data sudah diverifikasi dan valid, maka member diizinkan untuk masuk. Dan member diperbolehkan masuk ke area ruangan sesuai haknya. Dan proses absensi kehadiran selesai. Yang terakhir, yaitu ada workflow pendaftaran. Calon member memulai proses dengan mengisi formulir pendaftaran. Formulir berisi data seperti ID, nama, nomor HP, dan email. Setelah formulir diisi, calon member mengirimkan data tersebut ke admin. Setelah formulir diisi, calon member mengirimkan data tersebut ke admin, dan admin akan memeriksa dan memverifikasi data yang masuk, memastikan data sudah benar dan valid. Jika data sudah benar, admin akan membuat dan memberikan ID member. Admin kemudian menyimpan data member ke database agar terdaftar resmi. Setelah data tersimpan, admin akan memberikan notifikasi aktivasi kepada member
berisi informasi bahwa pendaftaran berhasil dan akun aktif. Yang kedelapan, member menerima notifikasi tersebut sebagai tanda bahwa akun atau keanggotaan aktif dan sudah bisa digunakan. Proses pendaftaran selesai. Total biaya yang dibutuhkan dalam membuat sistem dengan menggunakan LOC. A. Jumlah karyawan yang dibutuhkan 2.458 dibagi 620 LOC per bulan, sama dengan 4 orang. B. Estimasi biaya proyek berdasarkan LOC 2.458 dikali Rp5.000 sama dengan Rp12.290.000. C. Estimasi biaya penuh jumlah gaji per upah 4 orang karena dari awal kita butuhin hanya 4 orang saja, berarti 4 orang dikali 5 juta sama dengan 20 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas perancangan. Jadi di sini pertama ada APL, lalu di sini ada manajemen user, login, master, ke bawah lagi sih tolong. Pendaftaran, sama ke bawah lagi kehadiran. Dan di bagian kiri ini adalah input dan di bagian kanan adalah outputnya. Jadi pertama sini user mendapatkan info user, lalu member mendapatkan info member, pengelola mendapatkan info pengelola, job desk mendapatkan info job desk, jadwal mendapatkan info jadwal, daftar mendapatkan info daftar dan kartu daftar, lalu kehadiran mendapat info hadir dan info rekap hadir. Lalu yang kedua di sini ada ERD. Jadi yang pertama di sini ada tabel pengelola, job desk, kehadiran, pendaftaran, member, dan jadwal. Jadi pengelola ini memiliki atribut ID pengelola, nama pengelola, alamat, nomor HP, email. Lalu di sini job desk memiliki atribut ID job desk sama keterangan job desk. Lalu di sini pengelola menangani kehadiran, pendaftaran, dan member. Kehadiran memiliki atribut ID kehadiran, ID daftar, tanggal hadir, dan jam hadir. Pendaftaran memiliki atribut ID daftar, ID member, ID pengelola, ID jadwal, tanggal daftar, keterangan job desk, jenis membership. Dan di sini member memiliki atribut ID pengelola, nama member, nomor HP, email. Sini jadwal memiliki atribut ID jadwal, hari, dan jam. Lalu relasinya ini pengelola mengelola job desk dan pengelola menangani kehadiran, pendaftaran, dan member. Lalu kehadiran melakukan pendaftaran, pendaftaran mendaftar member, lalu member memiliki jadwal. Lanjut, Zi. Jadi selanjutnya di sini ada DFD dan turunannya. Yang pertama ada DFD level 0, di tengah ini ada sistemnya, sistem pengelolaan gym, lalu di sini ada member dan pengelola. Pengelola ini login dan mendapatkan info login, pengelola juga mengelola pengelola dan mendapatkan info pengelola. Terus user mendapatkan info user, lalu pengelola mendapatkan info member, pengelola memasukkan member, pengelola mendapat info daftar, pengelola memasukkan jadwal, dan pengelola mendapat info jadwal. Lalu di sini pengelola juga memasukkan job desk dan pengelola bisa mendapatkan info job desk. Lalu pengelola memasukkan hadir dan mendapatkan info hadir dan rekap hadir. Lalu di sini member bisa login dan mendapatkan info login. Member juga bisa mendaftar dan mendapatkan info daftar. Lalu member mendapatkan info jadwal, member mendapatkan kartu member, dan member mendapatkan kehadiran. Lanjut. Lalu di sini ada DFD level 1, jadi di sini ada manajemen user, master, pendaftaran, dan kehadiran. Lalu di sini ada member sama pengelola. Member ini bisa login ke manajemen user dan mendapatkan info login. Lalu pengelola juga bisa login, dapatkan info login, user dapatkan info user. Lalu di sini pengelola mendapatkan info jadwal dari master. Pengelola juga bisa mendapatkan info member dari master, mendapatkan info jadwal dari master, mendapatkan info pengelola dari master, mendapatkan info job desk dari master. Lalu di sini pengelola bisa mendapatkan info daftar, dan member bisa menginput daftar dan mendapatkan info daftar. Lalu di sini kehadiran. Member bisa mendapatkan info hadir dan bisa memasukkan kehadiran, lalu pengelola bisa mendapatkan info hadir dan mendapatkan rekap hadir. Lanjut.
Lalu di sini ada DFD level 2, jadi 1.1 login, 1.2 input user, 1.3 edit atau delete user, 1.4 view user. Di sini ada member, pengelola, dan user. Jadi user bisa login, dapatkan info user, lalu di sini member bisa login lalu bisa mendapatkan info login, lalu di sini user bisa mendapatkan info user, lalu di sini pengelola bisa mendapatkan info login, pengelola bisa mendapatkan input user, pengelola bisa mengedit user, dan pengelola bisa mendapatkan view user. Lalu user juga bisa mendapatkan edit atau delete usernya. Lanjut. Di sini ada DFD level 2 proses 2, jadi 2.1 jadwal, 2.2 member, 2.3 pengelola, 2.4 job desk. Dan di sini ada member dan pengelola, jadi member ini bisa mendapatkan info member, lalu pengelola bisa mendapatkan info jadwal dan bisa memasukkan jadwal, pengelola juga bisa mendapatkan info member dan bisa memasukkan member, pengelola juga bisa memasukkan pengelola dan mendapatkan info pengelola, dan pengelola bisa mendapatkan info job desk dan memasukkan job desk. Lanjut. Selanjutnya di sini ada DFD level 2 proses 3. Jadi 3.1 input pendaftaran, 3.2 edit pendaftaran, 3.3 view pendaftaran. Jadi di sini ada member dan memiliki member pengelola jadwal pendaftaran dan pengelola. Jadi member itu bisa menginput pendaftaran, pengelola bisa menginput pendaftaran, jadwal juga bisa menginput pendaftaran, dan pendaftaran itu mendapatkan info pendaftaran. Lalu di sini member bisa menginput pendaftaran, member juga bisa edit pendaftaran, dan member bisa mendapatkan info daftar. Lalu pengelola juga bisa mendapat info daftar dan mendapatkan info member, info pengelola, dan info jadwal. Lanjut. Lalu di sini ada DFD level 2 proses 4, jadi 4.1 input hadir, 4.2 edit atau delete hadir, 4.3 view hadir. Di sini ada member, pengelola, dan pendaftaran kehadiran pengelola job desk jadwal member. Lalu member bisa menginput hadir, member bisa edit atau delete hadir, terus member bisa mendapatkan info hadir, dan pengelola mendapatkan info hadir. Lanjut. Lalu di sini ada DFD level 3 proses 2.1, 2.1.1 input jadwal, 2.1.2 edit atau delete jadwal, 2.1.3 view jadwal. Jadi di sini ada pengelola, dan di sini ada pendaftaran, ada member, ada job desk, jadwal, pengelola, dan kehadiran. Lalu di sini pengelola bisa menginput jadwal, pengelola bisa edit atau delete jadwal, dan pengelola bisa mendapatkan info jadwal. Lalu di sini bisa juga pendaftaran ini mendapatkan view jadwal, terus pengelola juga mendapatkan info view jadwal, lalu di sini juga pengelola dan member juga mendapatkan view jadwal. Lanjut. Lalu di sini ada DFD level 3 proses 2.2. Jadi 2.2.1 input member, 2.2.2 edit member, 2.2.3 view member. Di sini tabelnya itu ada member, pengelola, dan tabel sampingnya itu ada member, job desk, jadwal, pengelola, kehadiran, pendaftaran. Jadi member itu bisa mendapatkan info membernya, lalu member juga bisa mengedit member, lalu member juga bisa melihat membernya. Lalu di sini pengelola bisa menginput member, pengelola bisa mengedit member, dan pengelola bisa melihat member. Lanjut. Lalu di sini ada DFD level 3 proses 2.3. Jadi di sini 2.3.1 input pengelola, 2.3.2 edit atau delete pengelola, 2.3.3 view pengelola. Di sini ada pengelola, lalu di sini ada member, job desk, jadwal, pengelola, kehadiran, pendaftaran. Lalu di sini pengelola bisa mendapatkan input pengelola, dan pengelola bisa memasukkan atau mengedit pengelola baru dan mendapatkan info pengelola baru. Lalu di sini pengelola bisa melihat pengelola. Lanjut. Lalu di sini ada DFD level 3 proses 2.4. Jadi 2.4.1 input job desk, 2.4.2 edit atau delete job desk, 2.4.3 view job desk. Jadi di sini ada pengelola, lalu di sini ada member, job desk, jadwal, pengelola, kehadiran, pendaftaran. Jadi pengelola bisa menginput job desk, pengelola bisa mengedit atau delete job desk, pengelola bisa mendapatkan view job desk. Lanjut.
Lalu di sini ada UML yang berisi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Jadi yang pertama di sini ada use case diagram. Jadi use case diagram pengelolaan gym ini, di sini ada aktornya itu member dan pengelola. Dan di sini member bisa melakukan pendaftaran, member bisa melakukan kehadiran, member bisa melakukan login, logout, member bisa melihat jadwal, dan member bisa melihat pengelolanya. Lalu di sini pengelola ini bisa mengelola pendaftaran, pengelola bisa mengelola kehadiran, pengelola bisa login dan logout, pengelola bisa mengelola jadwal, pengelola bisa mengelola job desk, pengelola bisa mengelola member, dan pengelola bisa mengelola pengelola. Lanjut. Jadi sini yang kedua ada activity diagram. Yang pertama activity diagram login. Jadi member itu membuka aplikasi, lalu sistem menampilkan halaman login, lalu member menginput email dan password. Setelah itu sistem memvalidasi akunnya. Jika yes, menampilkan halaman dashboard. Jika no, menginput email dan password ulang. Lanjut. Selanjutnya di sini ada activity diagram memasukkan kehadiran, melakukan kehadiran. Lalu di sini pertama member login, lalu sistem menampilkan halaman dashboard, lalu member memilih menu kehadiran, lalu member menginput kehadiran, setelah itu sistem menyimpan kehadiran. Lanjut. Selanjutnya di sini ada activity diagram melihat jadwal. Melihat jadwal. Jadi yang pertama sini member login, lalu sistem menampilkan halaman dashboard, lalu member memilih menu jadwal. Setelah itu sistem mengambil jadwal dari database dan sistem menampilkan jadwal. Lanjut. Selanjutnya di sini ada activity diagram melihat pengelola. Jadi member login, lalu sistem menampilkan halaman dashboard, lalu member memilih menu pengelola. Setelah itu sistem mengambil data pengelola dari database dan menampilkan informasi pengelola. Lanjut. Selanjutnya di sini ada activity diagram mengelola kehadiran, mengelola pendaftaran. Jadi yang pertama di sini pengelola login, lalu sistem menampilkan halaman dashboard, lalu pengelola memilih menu pendaftaran. Setelah itu di sini ada pilih aksi, ya kalau misalnya input, jika yes, sistem menampilkan pendaftaran baru, lalu pengelola bisa menginput pendaftaran barunya. Lalu di sini ada pilih aksi edit, jika yes, sistem menampilkan data pendaftaran. Lalu di sini pengelola bisa mengedit pendaftaran. Setelah itu di sini ada pilih aksi edit, view. Terus pengelola di sini bisa apa sih itu? Menampilkan data pendaftaran. Setelah itu sistem bakal menampilkan data pendaftaran yang sudah disimpan. Lanjut. Selanjutnya di sini ada activity diagram mengelola kehadiran. Jadi yang pertama di sini pengelola login, lalu sistem menampilkan halaman dashboard, lalu pengelola memilih menu kehadiran. Di sini ada pilih aksi, input, jika yes, sistem menampilkan data kehadiran, lalu pengelola menginput data kehadiran baru. Lalu di sini ada edit atau delete, jika yes, sistem akan menampilkan data kehadiran. Setelah itu pengelola bisa mengedit atau delete kehadiran. Lalu di sini ada pilih aksi view, jika yes, sistem menampilkan data kehadiran. Lalu semua itu akan menyimpan dan merekap kehadirannya. Selanjutnya di sini ada activity diagram mengelola jadwal. Jadi pertama pengelola login, lalu sistem menampilkan halaman dashboard, lalu pengelola memilih menu jadwal. Setelah itu di sini ada input. Jika yes, sistem menampilkan jadwal latihan, lalu pengelola bisa menginput jadwal baru. Setelah itu di sini pilih aksi edit atau delete. Jika yes, sistem menampilkan jadwal latihan, lalu pengelola bisa mengedit atau delete jadwal. Setelah itu di sini ada view. Sistem dapat menampilkan jadwal latihan. Lalu semua itu akan disimpan oleh sistem. Selanjutnya, di sini ada activity diagram mengelola member. Jadi pengelola login, lalu sistem menampilkan halaman dashboard, lalu pengelola memilih menu member. Setelah itu di sini ada input, jika ya sistem menampilkan data member, lalu pengelola bisa menginput data member baru. Lalu selanjutnya di sini ada pilih aksi edit atau delete. Jika yes, sistem bakal menampilkan data member. Lalu pengelola dapat mengedit atau delete data membernya. Di sini ada view. Jika yes, sistem bakal menampilkan data member dan sistem akan menyimpan data member.
Selanjutnya di sini ada activity diagram mengelola job desk. Jadi pengelola login, setelah itu sistem menampilkan halaman dashboard. Lalu di sini pengelola memilih menu job desk. Di sini ada pilih aksi, jika input, sistem bakal menampilkan job desk pengelola, lalu pengelola dapat menginput job desk baru. Setelah itu di sini ada edit atau delete. Jika yes, sistem dapat menampilkan job desk pengelola, lalu pengelola dapat mengedit atau delete job desk. Di sini ada view, sistem bakal menampilkan job desk pengelola dan sistem bakal menyimpan job desk pengelola. Selanjutnya di sini ada activity diagram mengelola pengelola. Jadi pengelola login, lalu sistem menampilkan halaman dashboard, lalu pengelola bakal memilih menu pengelola. Setelah itu di sini ada pilih aksi, jika input, sistem bakal menampilkan data pengelola, lalu pengelola ini bisa menginput data baru. Setelah itu di sini ada edit atau delete. Jika yes, sistem bakal menampilkan data pengelola. Lalu pengelola dapat mengedit atau delete data baru. Setelah itu di sini ada view, jika yes, sistem bakal menampilkan data pengelola dan sistem bakal menyimpan data pengelola. Selanjutnya di sini ada sequence diagram. Yang pertama ada login. Di sini ada member atau pengelola. Di sini ada halaman login, proses login, sama database. Lalu pertama di sini satu akses halaman login, lalu input email dan password, terus kirim data, terus validasi data login, lalu mendapatkan hasil dan menampilkan berhasil login. Lanjut. Jadi yang kedua di sini ada sequence diagram melakukan kehadiran. Di sini member, menu utama, sistem kehadiran, sama database. Jadi yang pertama pilih menu kehadiran, kirim permintaan input kehadiran, lalu menampilkan input kehadiran, setelah itu menginput kehadiran, mengirim kehadiran, lalu menyimpan data kehadiran, dan konfirmasi simpan kehadiran. Selanjutnya di sini ada sequence diagram melakukan pendaftaran. Jadi ada member, menu utama, sistem, database. Lalu pertama di sini pilih menu pendaftaran, setelah itu kirim permintaan input pendaftaran, menampilkan input pendaftaran, menginput data pendaftaran, mengirim data pendaftaran, menyimpan data pendaftaran, dan mendapatkan konfirmasi pendaftaran berhasil. Selanjutnya di sini ada sequence diagram melihat jadwal. Di sini ada member, menu utama, sistem, database. Jadi pertama pilih menu jadwal, kirim permintaan data jadwal, ambil data jadwal dari database, kirim data jadwalnya, dan tampilkan jadwal. Setelah itu di sini ada sequence diagram melihat pengelola. Jadi ada member, menu utama, sistem, dan database. Pertama pilih menu pengelola, lalu kirim permintaan data pengelola, ambil data pengelola dari database, kirim data pengelolanya, dan dapat ditampilkan informasi pengelola. Selanjutnya ada sequence diagram mengelola pendaftaran. Jadi ada pengelola, menu utama, sistem, database. Jadi pilih menu pendaftaran, ambil data pendaftaran, kirim data pendaftaran, terus di sini ada view, tampilkan data pendaftaran, input, menginput pendaftaran baru, kirim data pendaftaran baru, menyimpan data pendaftaran baru. Dan di sini ada edit, edit pendaftaran, kirim data pendaftaran baru, dan menyimpan data pendaftaran baru. Selanjutnya, ada sequence diagram mengelola kehadiran. Di sini ada pengelola, menu utama, sistem, database. Jadi pertama pilih menu kehadiran, ambil data kehadiran, kirim data kehadiran, lalu di sini ada view, tampilkan data kehadiran, input, menginput kehadiran, lalu kirim data kehadiran, menyimpan data kehadiran. Di sini ada delete atau edit, edit atau delete kehadiran, lalu di sini kirim data kehadiran, dan menyimpan data kehadiran. Selanjutnya ada sequence diagram mengelola jadwal. Di sini ada pengelola, menu utama, sistem, dan database. Pertama, pilih menu jadwal, ambil data jadwal, kirim data jadwal, lalu di sini ada view, tampilkan jadwal, input, menginput jadwal baru, lalu kirim jadwal baru, menyimpan jadwal baru. Di sini ada edit atau delete jadwal, lalu kirim jadwal baru, setelah itu menyimpan jadwal barunya. Lalu selanjutnya ada sequence diagram mengelola member. Di sini ada pengelola, menu utama, sistem, database. Jadi ada pengelola, menu utama, sistem, database. Selanjutnya di sini ada pilih menu member, ambil data member, kirim data member, view, tampilkan data member, input, menginput data member baru, lalu kirim data member baru, menyimpan data member baru. Lalu di sini ada edit, edit data member, kirim data member baru, dan menyimpan data member baru. Lanjut.
Sini ada sequence diagram mengelola job desk. Jadi ada pengelola menu utama sistem database. Pertama milih menu job desk, lalu ambil data job desk, kirim data job desk. Lalu di sini ada view, tampilkan data job desk, input, menginput data job desk baru, lalu kirim data job desk baru, menyimpan data job desk baru. Lalu di sini ada edit atau delete data job desk, kirim data job desk baru, dan menyimpan data job desk baru. Lanjut. Selanjutnya di sini ada sequence diagram mengelola pengelola. Jadi ada pengelola menu utama sistem database. Di sini satu pilih menu pengelola, lalu ambil data pengelola, kirim data pengelola. Sini ada view, tampilkan data pengelola, input, menginput data pengelola baru, lalu kirim data pengelola baru, menyimpan data pengelola baru, edit atau delete pengelola, lalu di sini kirim data pengelola baru dan menyimpan data pengelola baru. Selanjutnya di sini ada class diagram, jadi ada 6 tabel, yaitu member, pengelola, job desk, jadwal, pendaftaran, dan kehadiran. Jadi ini atributnya ada ID member, nama member, nomor HP, email, dan member ini bisa menginput member, edit member, dan view member. Lalu pengelola memiliki atribut ID pengelola, nama pengelola, nomor HP, alamat, dan email. Lalu pengelola ini bisa menginput pengelola, mengedit pengelola, mendelete pengelola, dan melihat pengelola. Setelah itu di sini job desk, yaitu memiliki atribut ID job desk dan keterangan job desk. Lalu job desk ini bisa menginput job desk, lalu bisa mengedit job desk, mendelete job desk, dan melihat job desk. Lalu di sini ada tabel jadwal, memiliki atribut ID jadwal, hari, dan jam. Setelah itu jadwal ini bisa menginput jadwal, mengedit jadwal, mendelete jadwal, dan melihat jadwal. Lalu di sini ada tabel pendaftaran, memiliki atribut ID daftar, ID pengelola, ID member, ID jadwal, tanggal daftar, keterangan job desk, dan jenis membership. Lalu pendaftaran ini bisa menginput daftar, mengedit pendaftaran, dan melihat pendaftaran. Lalu di sini ada kehadiran, memiliki atribut ID kehadiran, ID daftar, tanggal hadir, dan jam hadir. Lalu kehadiran ini bisa menginput kehadiran, mengedit kehadiran, mendelete kehadiran, dan melihat kehadiran. Baik, berikut di sini database dari sistem pengelolaan RexGym. Yaitu di sini terdapat tabel master, ada 4 tabel, tabel jadwal, tabel member, tabel pengelola, dan tabel job desk. Dan ada tabel transaksi juga, ada 2, tabel kehadiran dan tabel pendaftaran. Tabel master, tabel yang pertama tabel jadwal, ada 7 kolom, nama, keterangan, tipe data, panjang data, format nilai, notasi, primary key, dan foreign key. Kalau ID jadwal, terdapat nomor identitas member, IN, 0, M, XXX, M plus kode member, dan ini untuk ini primary key. Terdapat kolom kedua, hari latihan, varchar, 50, XXXXX, nama hari, latihan, dan di sini terdapat foreign key. Dan kolom yang ketiga ini jam jadwal latihan, time, 0, HLM, HH, titik 2, MM, titik 2, SS, jam, plus menit, plus detik. Dan di sini 0. Yang kedua, terdapat tabel member, ada 7 kolom juga, yaitu ada nama, keterangan, tipe data, panjang data, format nilai, notasi, primary key, dan foreign key. Di sini terdapat kolom ID member, nomor identitas member, IN, 0, P.XXX, P plus kode pengelola, dan di sini primary key. Terdapat kolom kedua nama member, nama lengkap member, varchar, 50, XXXX, nama depan plus nama belakang, dan foreign key. Kolom ketiga, yaitu nomor HP, nomor handphone member, varchar, 50, dan di sini nomor membernya, dan kode negara plus kode wilayah plus nomor. Dan di sini strip 0. Kolom email, terdapat alamat email member, varchar 50, xxx@gmail.com. Nama plus @gmail.com, dan di sini 0. Yang ketiga, terdapat tabel pengelola, yaitu ada 7 juga, ada nama keterangan, tipe data, panjang data, format nilai, notasi,
primary key, dan foreign key. Di sini ada kolom ID pengelola, terdapat nomor identitas pengelola in 0 st titik xxx st plus kode status. Di sini primary key. Nama pengelola, nama lengkap pengelola varchar 0 xxxx, nama depan plus nama belakang. Terdapat di sini foreign key. Dan kolom alamat tinggal pengelola varchar 50 jl titik xxx jl plus jalan. Dan di sini kosong. Kolom nomor HP, nomor handphone pengelola varchar 50 dan terdapat plus 6231 xxx nomor pengelola, kode negara plus kode wilayah plus nomor alamat email pengelola, dan di sini kosong. Yang di sini kolom email, alamat email pengelola varchar 50 xxx@gmail.com, nama plus @gmail.com, dan di sini kosong. Dan table job desk yaitu ada 7 juga, nama, keterangan, tipe data, panjang data, format nilai, notasi, primary key dan foreign key-nya. Terdapat kolom ID job desk, nomor identitas job desk in 0 JB XXX JB plus kode job desk, dan di sini primary key. Kolom keterangan job desk, deskripsi job desk varchar 50 XXXX deskripsi job desk, dan di sini kosong. Lanjut tabel transaksi. Tabel kehadiran, nah ada 7 juga, yaitu nama, keterangan, tipe data, panjang data, format nilai, notasi, dan primary key dan foreign key, yaitu kolom ID kehadiran, nomor identitas kehadiran in 0 k titik xxx k plus kode status, primary key. Kolom ID daftar, nomor identitas daftar in 0 m titik xxx m plus kode kehadiran, foreign key. Kolom tanggal hadir, tanggal kehadiran member, date 0 YYY MM strip DD. Tahun plus bulan plus hari kosong. Dan kolom jam hadir, tanggal kehadiran member, time 0 HH titik 2 MM titik 2 SS, jam plus menit plus detik. Dan di sini kosong. Terdapat tabel pendaftaran. Di sini masih sama, yaitu 7, nama, keterangan, tipe data, panjang data, format nilai, notasi, primary key atau foreign key. Kolom pertama ID daftar, nomor identitas daftar in 0 p titik xxx p plus kode job desk, dan di sini terdapat primary key. Kolom kedua ID member, nomor identitas member in strip m titik xxx m plus kode pengelola, foreign key. ID pengelola, nomor identitas pengelola in 0 atau strip p titik xxx p plus kode pengelola, foreign key. Dan kolom ID jadwal, nomor identitas jadwal in 0 j titik xxx j plus kode jadwal, foreign key. Kolom tanggal daftar, date strip YY MM strip D. Tahun plus bulan plus hari kosong. Keterangan job desk, pengelola varchar 50 xxxx, mengelola manajemen gym, melatih member, dan kolomnya kosong. Kolom jenis membership yang dipilih varchar 50 xxxx, tahunan, bulanan, harian kosong. Berikut tampilan relasi tabel dari sistem pengelolaan Rex Gym. Di gambar ini ada beberapa tabel, jadwal member, pengelola, job desk, pendaftaran, kehadiran. Masing-masing tabel berisi data sesuai namanya. Berikut penjelasan relasi antar tabel dengan contoh nyata supaya gampang dipahami. Relasi one to many, yang artinya satu orang member bisa punya banyak data pendaftaran, bisa daftar lebih dari satu kali di waktu berbeda. Tapi satu pendaftaran hanya milik satu member. Contoh, Budi bisa daftar 2 kali, awal tahun dan pertengahan tahun.
sama dengan dua data pendaftaran sama dengan tetap budi yang sama. Di sini ada pengelola dengan pendaftaran, relasi one to many, artinya satu pengelola bisa memproses banyak data pendaftaran, tapi satu pendaftaran hanya diurus oleh satu pengelola. Contoh, Pak Joko dalam kurung pengelola menangani pendaftaran Budi, Susi, Jono sama dengan 3 data pendaftaran sama dengan tetap Pak Joko yang urus. Jadwal dengan pendaftaran, relasi one to many, satu jadwal bisa digunakan di banyak pendaftaran, tapi satu pendaftaran hanya terkait ke satu jadwal. Contoh, jadwal latihan Sabtu sebenarnya bisa diikuti banyak orang, tapi tiap orang daftar hanya untuk satu jadwal itu. Job desk dan dengan pendaftaran, relasi one to many, satu job desk bisa dipakai di banyak data pendaftaran, tapi satu pendaftaran hanya punya satu job desk. Contoh job desk pelatih sama dengan dipakai di banyak pendaftaran, sama dengan satu pendaftaran hanya punya satu job desk. Pendaftaran dengan kehadiran, relasi one to many, satu data pendaftaran bisa menghasilkan banyak data kehadiran, misalnya kehadiran mingguan, tapi satu kehadiran hanya terkait ke satu pendaftaran. Contoh, Budi daftar sama dengan Budi hadir latihan 4 kali, sama dengan 4 data kehadiran, tetap merujuk ke pendaftaran Budi. Gambar simpelnya, member sama dengan bisa daftar berkali-kali, pengelola bisa urus banyak pendaftaran, jadwal dan job desk bisa dipakai banyak member. Pendaftaran sama dengan jadi penghubung utama, kehadiran mencatat siapa datang sesuai pendaftaran. Buat layout sistem input proses output, yang pertama di sini ada mockup web frame, dan pertama juga halaman login, terdapat form login, email, password, pencet login, dan kalau jika belum punya akun daftar di sini. Dan bentuk web frame-nya seperti ini, masih kasarnya. Lanjut, nomor 2 terdapat halaman register. Di sini ada mockup-nya, ada terdapat nama, nomor HP, email, password, konfirmasi password, daftar sebagai member kah, admin kah, dan di sini pencet login. Jika belum punya akunnya, maka login di sini. Terdapat wireframe-nya, masih gambar kasarnya, sama seperti mockup-nya. Yang ketiga, terdapat halaman dashboard mockup. Terdapat di sini, kalau jika ingin mendaftar, ada klik kotak kuning ini. Lanjut, wireframe-nya seperti ini, gambar kasarannya. Yang nomor 4 terdapat halaman admin, mockup-nya berbentuk seperti ini, yang dimana ada jadwal, data member, kehadiran, dan logout. Lanjut, wireframe-nya gambar kasarnya seperti ini. Dan yang kelima terdapat halaman job desk, mockup-nya seperti ini. Wireframe seperti ini, gambar kasarnya. Dan nomor 6, halaman kehadiran, mockup-nya seperti ini, ada tampilan kehadirannya, terdapat tanggalnya, tahun. Dan di sini kehadiran sayanya ini terdapat tanggal, waktu, dan status. Kalau wireframe-nya seperti ini, kehadirannya, gambaran kasarnya. Nomor 7 adalah halaman jadwal, yaitu mockup-nya seperti ini, data jadwal latihan. Dan ini seperti tampilan jadwal latihan saya itu seperti ini jika diklik. Dan wireframe-nya seperti ini, gambaran kasarnya. Yang nomor 8, halaman member, mockup-nya terdapat ini, nama, nomor HP, email, dan aksinya. Wireframe-nya seperti ini. Dalam file ini terdapat beberapa file, itu ada config, ada controller, ada models, ada views, ada assets, out, dashboard, home, member, partisial, layout PHP, dan index PHP. Lalu saya akan menjelaskan folder utama. Di sini ada beberapa folder utama. Folder utama itu adalah si index PHP. Nah, index PHP ini adalah sebagai entry point atau aplikasi disinilah point routing ke controller dilakukan. Jadi index PHP ini poin untuk ke si controller untuk menghubungkan
Lalu ada config. Nah, config ini adalah database. Database ini adalah uh, untuk menyimpan file konfigurasi yang sudah dibuat di database kita, lalu akan terkoneksi ke file kita di sini. Jadi seperti halnya seperti di kelas database. Nah, di sini kita hostnya itu localhost yang saya buat. Lalu ada data namanya itu Rexgym. Nah, Rexgym ini adalah database yang telah saya buat di uh, menggunakan PHP MyAdmin. Lalu di sini username itu root. Seperti inilah untuk yang menghubungkan database awal. Lalu ada controller. Nah, saya sempat singgung, controller ini adalah untuk semua logika atau logik aplikasi yang diletakkan di sini. Jadi itu semuanya ini untuk mengatur alur antara model dan tampilannya, model dan view. Lalu ada view. Nah, view ini adalah untuk menyimpan semua tampilan halaman web yang telah dibuat tadi. Jadi misalnya register ini untuk mengatur alurnya, view ini untuk menampilkannya. Jadi ini untuk tampilannya. Lalu ada aset. Nah, aset ini adalah untuk menyimpan gambar dan file ya seperti background, foto dan lain-lain. Nah, sini saya akan menjelaskan MVC atau model view controllernya, di mana ada model. Nah, ada model. Nah, di sini isinya itu ada jadwal PHP, ada job desk, ada kehadiran member dan user PHP. Lalu saya akan menjelaskan modelnya ini adalah untuk model ini kayak seperti untuk mengatur halaman data dari database. Jadi kayak jadwalnya ini untuk modelnya ini yang ada di database yang sesuai yang saya bikin di database. Nah, selanjutnya kalau view tadi untuk menampilkan, saya akan menjelaskan per filenya. Nanti kita mulai dari view dulu aja. Nah, view ini ada admin nih. Ada admin dan ada member. Ada admin, ada assets, ada out, ada dashboard, ada home, ada member, ada partisial. Lalu saya akan menjelaskan dari member dashboard atau di halaman member di file member ini. Pertama ada dashboardnya, berarti ini dashboard untuk si member. Nah, dashboard untuk member ini adalah untuk menampilkan halaman dashboard si member, halaman dashboard sama si member setelah login. Nah, di sini saya menggunakan session nama yang bertujuan untuk menyapa user dan memberi navigasi ke halaman jadwal saya seperti keadaan saya di sini dan logout. Lalu ada member jadwal saya yang tadi di sini untuk menampilkan jadwal latihan milik member. Dan di sini kita menggunakan data jadwal seperti sini. Kita lanjut ke halaman views member kehadiran. Oh ini tadi jadwal. Nah, untuk kehadiran tadi untuk jadwal, maaf saya salahnya. Untuk kehadiran ya untuk menampilkan data kehadiran member. Lalu ada views home.
Nah, home ini adalah untuk halaman beranda utama pada Rec Gym dengan menggunakan efek animasi dan kelasnya visible. Lalu ada views login PHP. Nah, login PHP ini adalah untuk menampilkan form login, lalu ada register. Nah, register ini juga untuk menampilkan register untuk sebelum loginnya. Saya akan menjelaskan controllernya. Nah, di sini ada controllernya. Controller ini kan memproses data login, controller dari login controller. Login controller. Untuk register controller dulu mungkin. Nah, register controller ini memproses data login dari form yang tadi di login PHP. Jadi ini untuk memproses datanya register ini. Sama register ada di sini semua. Lalu ada models. Di models ini ada user. User PHP ini adalah model untuk interaksi database dan user. Lalu ada jadwal PHP. Jadwal PHP ini berfungsi untuk mengelola data jadwal dan memberi jadwal member. Lalu ada kehadiran PHP dan ini sama untuk mengelola data kehadiran. Lalu ada job desk. Job desk ini sama untuk memberi job desk untuk member. Dan member sendiri ini untuk ya memberikan model di halaman member. Selanjutnya untuk member controller sini menangani routing di halaman member seperti jadwal saya dan kehadiran saya. Lalu ada home controller. Nah, home controller ini ya untuk menampilkan halaman utama yang ada di home PHP tadi. Dan ada public atau aset. Nah, aset ini sudah jelaskan ya untuk menyimpan gambar-gambar yang ada di halaman tersebut. Nah, itu langsung kita masuk ke webnya. Nah, ini seperti di gambar sudah terlihat halaman home-nya. Nah, sini home-nya seperti ini tampilannya. Langsung mulai aja. Nah, untuk klik mulai sekarang, di sini dia akan melanjutkan halaman form login. Di mana form login ini untuk mengisi login sebagai member atau admin. Jika di sini belum ada akun, maka bisa daftar di sini dulu. Nah, misalnya di sini untuk mendaftarkan nama, nomor HP, email, password, konfirmasi password dari password utama, lalu daftar sebagai apa? Jika sudah, nanti akan klik daftar dan lanjut akan login. Dan jika udah punya login, maka tinggal login sesuai role-nya masing-masing. Jadi di sini saya akan sebagai member. Nah, maka akan masuk ke tampilan dashboard member. Nah, dashboard member ini memiliki beberapa navigasi, yaitu ada jadwal saya, kehadiran saya, dan bisa logout. Lalu di dashboard member ini jadwal saya. Nah, jadwal saya ini adalah untuk melihat jadwal latihan saya yang saya telah buat, misalnya di Senin, jamnya 8, kegiatannya seperti apa. Lalu seterusnya. Nah, lalu bisa lihat cek kehadiran saya. Jadi member ini bisa cek kehadirannya. Jadi dengan cek kehadirannya itu mereka mau absen tinggal chat absen hari ini. Misalnya hari ini chat. Nah, tulisannya absen berhasil dicatat. Seperti halnya misalnya di tanggal segini, jam hadir segini, statusnya hadir. Oke, lanjut. Nah, terus misalnya dashboard ini untuk member bisa logout dan kembali ke halaman login. Nah, saya akan login menggunakan misalnya sebagai admin. Di sini saya akan masukkan email dan passwordnya. Setelah berhasil login, maka akan mengarah ke halaman dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini terdapat beberapa navigasi. Pertama ada data member, jadwal, kehadiran, job desk, dan logout.
Ini adalah untuk mengatur kegiatan dari si member. Pertama, ada data member regime di mana si pengelola ini dapat melihat daftar member yang ada di regime ini dan bisa mengedit misalnya ada kesalahan atau bisa menghapus member yang masih ada atau yang sudah tidak ada. Jadi misalnya bisa edit, bisa saya edit. Nah, edit member ini bisa mengedit namanya misalnya ada yang salah atau email dan nomor HP. Jika udah simpan perubahan, terus bisa hapus nih. Adalah hapus. Nah, nanti sini akan yakin nih menghapus member ini berarti akan menghapus si member ini. Berarti sudah tidak sudah tidak menjadi member di regime ini. Selanjutnya ada jadwal. Nah, di sini eh, si pengelola bisa menambah jadwal, mengedit dan menghapus jadwal untuk member. Misalnya yang tadi seperti member pertama dia latihan dari Senin jam segini. Misalnya dia mau mengganti jadwal, dia bisa edit. Nah, di sini dia mengedit jadwalnya untuk si member. Dan jika dia sudah tidak ada di member, maka dia bisa menghapus jadwalnya dan akan muncul seperti ini. Oke. Dan untuk kehadiran member. Nah, jadi ada data kehadiran member nih. Jadi yang tadi member untuk kehadiran tuh secara absen, nah akan terlihat di sini. Misalnya si ID kehadiran 501 dan terus ID daftar itu 110 dengan tanggal hadir segini, jam hadir segini. Maka di sini akan terlihat oleh si pengelola data kehadiran membernya. Lalu ada job desk. Nah, job desk ini adalah job desk data job desk-nya jadi instruktur atau ya bermacam-macam, ada pengelola, ada sini ada keterangannya masing-masing. Misalnya ID 1 nih sebagai pengelola, misalnya seperti saya sendiri, Mas Fareza misalnya. Lalu ID 2 sebagai personal coach dan ID 11 sebagai member. Nah, nanti misalnya ada yang baru, arti datang baru bisa diedit di sini ya sebagai keterangannya sebagai member atau sebagai apa ya job desk-nya. Lalu bisa dihapus misalnya member ini sudah tidak ada di bagian dari regime, maka dia bisa menghapus job desk-nya seperti ini. Ya, dan bisa logout juga. Nah, mungkin itu eh, dari penjelasan dari program saya yang telah saya buat dan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat juga oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, dalam proyek sistem pengolahan GIM ini, kami menggunakan metode black box, black box texting karena fokus pada pengujian fungsionalitas sistem dari sisi pengguna tanpa melihat kode program. Lalu metode ini sesuai dengan pendekatan waterfall yang kita pakai, lalu di mana pengujiannya ini dilakukan setelah sistem selesai dibangun. Lalu black box texting ini efektif untuk menguji fitur seperti login, daftar member, dan atensi, baik dengan input valid maupun tidak valid. Pendekatan ini juga memprioritaskan pengalaman pengguna karena sistem akan digunakan langsung oleh pemilik dan staf gym. Selain itu, metode ini efisien dan mudah diterapkan dalam tim mahasiswa dengan peran berbeda tanpa mengganggu alur kerja pengembangan. Lalu di sini ada uh, pengujiannya, pengujian fungsionalitasnya. Lalu di sini satu ada fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. Pernyataannya, memasukkan kata kunci dengan huruf kapital menyebabkan sistem tidak menampilkan hasil pencarian. Lalu kedua, ada untuk hasil ini kita sangat setuju. Lalu kita centang di sangat setuju. Lalu kedua, pengguna tidak menerima email konfirmasi saat menggunakan fitur. Kami memilih setuju. Lalu ada setelah memasukkan semua informasi pada formulir, tombol simpan tidak lagi berfungsi. Dan ini kita milihnya setuju. Lalu nomor 4, ada sistem tidak memproses transaksi saat metode pembayaran dipilih. Di sini kita memilih sangat setuju. Lalu kedua, ada kesalahan interface UI atau user interface.
Pertama, pada perangkat seluler, teks halaman utama terlalu kecil dan sulit dibaca. Dan di sini kita memilihnya setuju. Lalu kedua, ada ikon tidak selalu sesuai dengan penggunaannya. Misalnya, ikon printer dapat digunakan untuk menyimpan. Nah, di sini kita memilihnya setuju. Lalu ketiga, ada pengguna bingung dengan tata letak tombol yang tidak sejajar pada halaman. Kita memilih sini sangat setuju. Lalu nomor 4, ada warna tombol tidak kontras dengan latar belakang sehingga sulit terlihat. Di sini kita memilihnya sangat setuju. Lalu ketiga, ada kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, yaitu UX atau User Experience. Lalu di mana pertama, informasi dalam tabel tidak sama dengan yang dimasukkan sebelumnya. Itu kita memilihnya sangat setuju. Lalu nomor 2, saat menambahkan data yang berisi karakter khusus seperti eh, yang digambar, sistem ini akan menampilkan kesalahan. Lalu di sini kita milihnya setuju. Lalu ketiga, ketika data tidak disimpan di database, tidak ada peringatan yang diberikan. Di sini kita milihnya setuju. Eh, Nomor 4, data yang baru tidak langsung muncul setelah penyimpanan. Dan di sini kita memilihnya sangat setuju. Lalu keempat, ada kesalahan kinerja UX atau User Experience, di mana halaman dashboard itu membutuhkan waktu lebih dari 10 detik untuk dimuat di mesin. Ini kita memilihnya setuju. Lalu kedua, ada waktu yang terlalu lama menyebabkan proses pencarian data terhenti. Di sini kami memilihnya setuju. Lalu ketiga, ada sistem sering berhenti secara tiba-tiba dan tanpa peringatan ketika file sedang diunggah. Dan sini kita memilihnya sangat setuju. Lalu yang keempat adalah transisi antar halaman terasa lambat dan tidak responsif. Di sini kita memilihnya sangat setuju. Lalu ada inisialisasi dan kesalahan atau aksesibilitas, di mana satu, pengguna masih dapat menggunakan tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya setelah keluar. Di sini kita memilihnya setuju. Lalu yang kedua, pada beberapa perangkat, aplikasi macet saat pertama kali dibuka. Lalu di sini kita memilihnya setuju. Lalu ada tiga, jika Anda ingin menutup aplikasi, sistem tidak memberikan pesan konfirmasi. Dan di sini kita memilihnya setuju. Lalu 4, ada pengguna tidak langsung diarahkan ke halaman login setelah logout. Di sini kita memilihnya sangat setuju.